Oke, perkenankan saya untuk mulai dengan PowerPoint ya. Teman-teman semua, kita akan mulai dengan PowerPoint tentang future jobs. Yes, filenya diketemukan juga akhirnya. Ada wajah saya di situ, wajah saya geser sedikit agar supaya tampak lebih besar untuk Anda. Tampak kebesaran, digeser sedikit lagi. Oke, baik teman-teman semua, kita akan mulai. Serajum 2012, 212, sorry, Future Jobs. Ya. Nah, teman-teman semua, mari kita masuk. Berdasarkan World Economic Forum, ya, The Future Jobs Report Oktober 2020. Jadi materinya ini materi tentang apa namanya World Economic Forum Future Jobs Report Oktober 2020. Wow, saya mau interupsi sedikit karena malam hari ini banyak kedatangan tamu-tamu spesial. Ada Ibu Novi Yulianti dari BCA Learning Centers yang mengatakan, malam Pahan, sehat dan sukses selalu. Ada Bapak Agus Sujianto, kalau di situ adalah JJ Paijo. Selamat malam Pahan, Agus Sujianto ini adalah Executive Vice President daripada Wells Fargo Bank. Ya, Wells Fargo Bank adalah bank yang salah satu bank terbesar di dunia, bukan hanya di Amerika, ya yang dianya sendiri tinggal di sebuah kota ya di North Carolina. Ya, oke, Mas Paijo dan juga Mbak Novi, terima kasih atas kedatangannya malam hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang future jobs berdasarkan Future Job Reports 2020. Oke, merupakan sebuah kehormatan didatangin juga. Nah, World Economic Forum itu apa sih? It's the International Organization for Public and Private Corporation. Didirikan tahun 2001, kantor pusatnya di Jenewa, Swiss, ya, melibatkan para pemimpin politik, bisnis, budaya, dan masyarakat terkemuka lainnya. Independen, tidak memihak, dan tidak terikat pada kepentingan khusus apapun. Mari kita masuk materi, iklan dulu. Ya, jadi acara ini direkam dan nanti akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Ya, jangan lupa subscribe, di like jempol, terus kemudian tulis komen, sharekan kalau bagi mereka yang membutuhkan, dan tentu saja agar supaya Anda dapat reminder atau dapat notification, silahkan pencet bell. Nah, teman-teman semua, kita akan lihat apa yang diinginkan. Ya, 10 pekerjaan naik daun di Indonesia 5 tahun mendatang. Ya, ini report ini balik lagi berdasarkan report tahun 2020 ya, maksudnya akhir tahun 2020. Ya, jadi mestinya sih kalau ada perubahan pasti ada perubahan, tetapi perubahan itu tentu saja tidak pernah berhenti yang namanya perubahan, tapi paling tidak ini bukan materi yang lama. Ya. Teman-teman semua, 10 pekerjaan naik daun di Indonesia 5 tahun yang akan datang, saya akan bawakan, dan setelah ini nanti narasumber saya akan cerita apa yang dilakukannya setelah tahu bahwa pekerjaan itu berubah, dan berubah terus. Ya. Yang menarik adalah apa, saya nggak sengaja hari ini datang ketamuan adalah Agus Sujianto, atau di situ namanya JJ Paijo, yang menjadi salah satu contoh yang paling nyata daripada salah satu jobs yang dan dia menceritakan sendiri di tahun 2019 kalau nggak salah Oktober waktu datang ke rumah saya waktu dari Amerika, dan dia bilang bahwa ya data is the new oil, ya, bahwa future adalah tentang artificial intelligence dan machine learning. Nah, nanti di situ semuanya akan ada ya. Jadi saya belajar artikelnya dari sini, tapi saya belajar dari gurunya langsung, ya, Dr. Agus Sujianto. Baik teman-teman semua, katanya, ya, itu ya katanya menurut reportnya ini, data analis and scientist, data scientist ya. Data analis bertugas mengolah data, menyajikan data yang tersedia. Kalau data scientist ini mencari cara untuk mendapatkan data dan menganalisanya untuk digunakan sebagai alat analisa. Ya, ini tentu saja definisinya tuh ribet banget, tapi kita coba simplifikasi agar supaya bisa dipahami dengan sederhana di acara ini ya. Bagi kalau Anda mau butuh yang lebih details ya, Anda tinggal call Mia 0858 satunya 4 kali 2121, maka saya akan hadir ke tempat Anda untuk bicara lebih detail lagi. Atau kalau Anda perlu mendatangkan misalnya Bapak Agus Sujianto, kita bisa aturkan. No problem at all.
Ya, nah ada big data spesialis ya, tadi ya, masih ingat kita ngomong soal data, ya masih ingat kalimatnya Pak Agus Sugianto, data is the new oil. Ya, kalau zaman dulu di Amerika itu orang rebutan minyak, ya rebutan emas, orang nanti sekarang data ini rebutan data. Ya, big data spesialis ya memproses data yang volumenya sangat besar, yang tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Jadi sudah gede, tumbuhnya itu eksponensial. Jadi luar biasa gedenya, maka disebut sebagai big data, gitu ya. Nah, kalau kita yang belum tahu big data apa sih gitu kan, lebih parah lagi. Kenapa? Karena pada saat kita sudah baru tahu sedikit sudah ketinggalan jauh banget gitu kan. Oleh karena itu baiklah kalau uh, ikut acara ini ya tentu saja ya. Ini Serajum 212 ya tentang future jobs. Contoh job desk-nya apa? Ngumpulin, bersihin, ngubah dan menganalisa data, menyajikan data dalam grafik, bagan, tabel dan lain-lain. Karena kok data digelundungin gitu saja, ya tetap aja bikin apa sih itu gitu ya. Pada saat dia disajikan dengan cantik, akhirnya data tadi punya arti ya. Dan arti tadi bagi yang orang paham artinya dia bisa sangat berguna sekali. Ini nomor 2. Masih ada 8 lagi. Lalu nanti bintang tamunya masuk. Apalagi Big Data Specialist melakukan penelitian dan membuat rekomendasi tentang produk, layanan, standar penambangan data, dan sebagainya. Melacak tren, pola, dan korelasi jika ada kumpulan data yang kompleks. Enggak sesederhana data ini kemudian itu, pada data kompleks. Nah, kalau gitu mesti dilihat korelasinya, ya, trennya, polanya, dan sebagainya. Ya, nah ini yang saya cerita tadi ya, tadi Pak Agus Sugianto mengajari saya di rumah saya dulu ya, itu tentang AI dan ML spesialis. Ya. Jadi saya suka ledekin dia spesialis ML, bukan ML yang tapi machine learning ya, artificial intelligence dan machine learning spesialis, memprogram mesin atau komputer yang dapat melakukan pekerjaan dan belajar seperti manusia. Dulu cuma ada di film ya. Terus kemudian belajar seperti manusia, bahkan lebih baik dari hasil pekerjaan manusia. Nakutin banget gitu kan. Tapi suka atau tidak suka itu terjadi ya. Saya masih ingat film Simon ya, yang main adalah Al Pacino, yang dulu akhirnya Al Pacino masuk penjara karena dianggap bisa merekayasa yang bukan manusia menjadi seakan manusia. Sekarang itu sebagai soal yang biasa. Anda memainkan sekarang setiap hari dengan aplikasi-aplikasi yang gratis, ya wajah Anda bisa berubah, dari Anda bisa pindah ke dalam film, atau muka Anda yang tadinya mungkin orang tua Anda yang udah nggak ada, terus kemudian dibikin bisa bergerak, bisa nyanyi, dan sebagainya. Itu yang aplikasi sederhana daripada AI itu sendiri. Ya, terus kemudian 4, digital marketing and strategy specialist. Wow, menyusun dan menjalankan strategi penjualan secara digital. Contoh, mengidentifikasikan target pasar, menciptakan brand image, membuat dan memelihara marketing campaign. Ya, nah ini anunya apa namanya spesialisasi Kalista pada saat itu. Ya, karena saya belajar tentang future jobs ya, maka Kalista waktu itu ambil bachelor-nya adalah marketing and information system. Ya, belajarnya kayak kira-kira kayak gini lah ya, marketing and information system, bukan marketing yang seperti biasa kita pikirkan di zaman dulu, tapi marketing yang baru. Dan akhirnya setelah selesai di bachelor-nya, Kalista melanjutkan masternya di bidang entrepreneurship and innovation ya, dan sudah selesai juga Mei kemarin. Jadi kemarin dia ulang tahun yang ke-21, sebelum umur 21 dia sudah mendapatkan masternya, sebuah hal yang sangat dibanggakan oleh ayahnya, karena ayahnya dulu lulus master di usia 30. Anaknya lulus master di usia belum 21. Ya, itu kebanggaan ya. Kebanggaannya adalah kalau kita punya anak lebih hebat dibanding kita. Betul ya? Enggak boleh iri, justru kita pengen dia maju. Renewable Energy Engineers ya. Jadi apa namanya? Insinyur di bidang energi yang bisa terbarukan. Ya itu. Ya. Saya ketemu dengan satu orang tua yang kebetulan klien yang anaknya didorong-dorong untuk masuk ini, dan kemudian saya harus ikut bantu untuk mempengaruhi anaknya agar supaya anaknya mau mengambil bidang renewable energy engineers itu. Ya, kebetulan belajarnya di US juga ya, di University of Illinois at Urbana-Champaign ya. Adalah pemecah masalah yang menggunakan prinsip matematika dan sains untuk melakukan berbagai tugas di industri
energi terbarukan, contoh penelitian perancangan turbin angin, pembangkit panas bumi, dan fotovoltaik surya. Saya sendiri juga, ini sebetulnya ada keterangannya nih, fotovoltaik itu seperti apa, turbin angin itu seperti apa, gitu ya. Nah, tetapi di dalam acara ini, karena kita mau pakai versi pendek, hanya versi 20 menit, maka baru itu aja yang saya ceritakan. Apalagi yang kita akan ceritakan adalah proses automation specialist. Proses itu yang tadinya berulang, itu dilakukan orang, satu orangnya mahal, ya. Yang kedua juga nanti human error-nya tinggi, gitu ya. Kenapa? Orang yang kerjanya sama terus, gitu kan, gajinya naik terus, gitu kan, jadi akhirnya menjadi cost of goods sold-nya meningkat, gitu ya, atau fixed cost-nya meningkat. Itu yang terjadi. Maka namanya proses automation specialist. Apakah menjadi ancaman suatu hari buat sumber daya manusia? Yes. Ya, membantu meningkatkan sistem operasi organisasi melalui peninjauan, pengujian, perbaikan, dan pemeliharaan sistem, mekanisme operasi termasuk sistem komputer dan jaringan, serta proses manufaktur. Serem nggak? Serem, serem pakai banget. Ya, jadi proses automation specialist. Saya pernah bicara di sebuah akademi teknik mesin yang sangat terkenal sekali dan jago sekali tentang craftsmanship-nya. Ya, saya ingin coba ingatkan, hoi, hati-hati loh, kamu akan digantikan. Itu yang mesti hati-hati. Jadi kita mesti geser dari yang sifatnya keahlian yang prosesnya berulang menjadi sesuatu yang lain. Ya. Oke, lanjut. Internet of Things Specialist. Wow, semuanya serba internet. Sekarang aja kita jalanin. Iya atau enggak iya? Iya pakai banget. Betul? Semuanya serba internet. Merancang dan membuat alat-alat yang terkoneksi dan beroperasi dengan jaringan internet. Ya, siapa pernah membayangkan belanja pakai internet? Ya, sekarang belanja pakai internet. Ya, karena Anda takut ke pasar. Sebetulnya belanja pakai internet pun juga sudah dari waktu itu. Hanya karena Anda tetap senang ke pasar, jadi akhirnya terjadilah seperti itu. Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun saya tidak keluar dari rumah, ya, tapi saya tetap hidup dan tetap sehat karena saya semua belanja atau melakukan apa aja dengan menggunakan internet. Yang bikin saya nggak sehat kalau internetnya down, kan gitu. Ya, mengembangkan dan mengelola beragam platform, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem IoT melalui kombinasi data, teknologi, dan penelitian. Itu yang ketujuh. Kedelapan, digital transformation specialist. Nah, ini sebetulnya kita yang melakukan, ya. Tapi on people side, ya, menerapkan teknologi yang ada dan akan tayang untuk buat perusahaan semakin berkembang dan kompetitif. Sebelum pandemi, kami sudah melakukan banyak transformasi digital, ya, yang bukan teknologinya justru, tapi bagaimana manusia-manusia itu menghadapi teknologi yang berubah. Ya. Jadi digitalisasi sendiri ada pihak lain yang melakukan, tapi kami melakukan transformasi, people transformation, ya, on digitals, ya, karena nggak gampang, ya, dia berubah itu nggak terus balik segampang balik. Biarpun mereka tuh udah tahu itu tidak menyelesaikan semua masalah karena knowing dan doing itu two different things dan ada gap-nya, ya. Fokus pada peluang digitalisasi yang berdampak positif terhadap kinerja bisnis, ya. Nah, siapa yang tidak termaksud nanti approach-nya termasuk approach yang namanya fear appeal. Jadi menakut-nakutin pendekatannya, approach-nya menakut-nakutin. Karena kalau nggak ditakut-takutin, nggak berubah-ubah gitu kan. Nanti kita lihat di proses perubahannya. Nomor 8. Nomor 9, yang masih tetap nomor 8, memahami bagaimana teknologi bekerja sama, melakukan analisis, diagnosis, pengembangan, dan bahkan pengujian. Teknologi yang melakukan. Kalau Anda tidak menguasai, maka Anda akan tersisihkan oleh teknologi tadi. 9. Business Services and Administration Manager. Business services adalah kegiatan untuk membantu usaha namun tidak menghasilkan kemudian berwujud. Ya, kami juga, maka di Maestro yang dulu ada masih, Maestro namanya Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, kami punya anak perusahaan sendiri yang namanya Maestro Digital Services. Ya, jadi hanya melakukan pelayanan. Nah, pelayanan kami yang terakhir adalah kepada klien-klien yang kurang lebih kata-katanya adalah build your own media. Jadi kami membantu perusahaan klien untuk membangun media mereka sendiri, tidak tergantung kepada pihak luar 100%. Tapi punya media dengan ciri khas mereka, dengan efektif mereka. Oh, dulu kan di-outsource-kan ke pihak lain. Sekarang harus punya sendiri, karena sebetulnya bisa. Ya, jadi Maestro bekerja sama dengan namanya Brand Media Indonesia, melakukan yang namanya build your own media. Jadi bangunlah media Anda sendiri. Itu program yang kita lakukan
kepada sejumlah perusahaan ya. Nah, semalam kami baru ada diskusi dengan klien baru ya, klien yang besar ya, dan menarik sekali ya. Bahwa keunggulan daripada klien tadi bisa tiba-tiba punah, benar-benar punah. Artinya orang sudah tidak membutuhkan apa yang dia tawarkan sebagai keunggulan. Nah, lagi mesti gimana? Gitu ya, besok hari ini. Contoh, software services, training services, event planning services, consulting services, risk management services, dan sebagainya. Ya, Maestro Digital Services is one of. Ya. Dan administration manager adalah seorang yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, mengkoordinasi proses kerja, merekrut dan melatih karyawan baru, memberikan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan. Kemarin saya barusan mengundang namanya Senior People Partner daripada Gojek. Kita tahu Gojek itu adalah perusahaan Dekakorn. Ya, beliau namanya adalah Herman Cahyadi, dan Herman Cahyadi bercerita bagaimana dia bertransformasi dari perusahaan yang konvensional yang sifatnya korporasi menjadi perusahaan yang sifatnya startup. Ya, nah, kalau Anda mau nonton, nontonlah di Maestro Channels ya, Herman Cahyadi ya, senior people partnernya daripada Gojek. Luar biasa, benar luar biasa. Very inspiring meskipun hanya sejam. Baik, kita lanjut. Nomor 10. Business development profesional. Tugas utamanya adalah mencari strategi agar bisnis perusahaan bisa terus bertumbuh dalam jangka panjang. Kami melakukan ini juga ya, menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan. Jadi termasuk membuat yang namanya revenue streaming-nya dari mana, bisnis modelnya seperti apa, dan sebagainya. Ya, sudah habis belum? Melakukan riset pengembangan bisnis perusahaan secara berkala dan memahami produk perusahaan, kompetitor, dan posisi bisnis di dalam pasar. Yang menarik ya, yang menarik. Ya, antara lain salah satu pembahasan adalah ini. Jadi kalau kita tahu di perbankan itu ada layanan layanan prima, yang premiumnya. Saya nggak boleh nyebut nama, nanti dimarahin ya. Layanan premium itu biasanya ada ruang meeting dengan bangku yang dari kulit, terus dengan ini itu ya, dengan customer service yang cantik, ramah sekali, cerdas, bisa apa aja gitu kan. Jadi orang datang tuh demikian spesial ya. Karena dengan orang di rumah dan semuanya bisa pakai tangan, itu keunggulan tadi bisa nggak ada, terus mesti diapain? Nah, ini jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Karena mesti di-develop kan, mesti dirubah kan, karena itu keunggulan yang tiba-tiba kehilangan keunggulannya. Baik, teman-teman semua. Materi ini nanti akan dipostingkan di kanal edukasi Handoko Maestro ya, yang atas itu kanal edukasi Handoko Maestro, kanalnya kanal edukasi. Kalau kanal inspirasi adanya di Maestro Channels ya. Besok kalau Anda mau nonton, habis ini mau nonton juga Herman Cahyadi ya, adalah senior people partner-nya daripada Gojek Indonesia ya, yang memimpin 5.000 orang lebih ya. Nah, dia akan cerita dan Anda pantas untuk bisa terinspirasi daripadanya. Jadi jangan lupa subscribe Handoko Maestro dan juga Maestro Channels ya, dan jangan lupa juga adalah pencet bel. Oke. Nah, belum lama ya, tanggal 19 Juli kemarin, ini mau mengantar bintang tamu ya. Ya, itu Universitas Atma Jaya Jogja UAJY itu mengundang saya ya, tanggal 19 Juli untuk punya namanya forum group discussion yang judulnya adalah konstruksi kurikulum prodi ilmu komunikasi. Kebetulan memang saya background pendidikannya adalah komunikasi dan sampai hari ini saya berkecimpung di dunia komunikasi, maka ini saya diundang ya. Nah, waktu itu sebetulnya yang datang banyak banget gitu kan, tapi narasumbernya adalah utamanya ya, di situ adalah ada 3, yaitu Mas Janu Arianto, itu adalah CEO dari Densu perusahaan advertising ya, ada Nugroho Agung ya, Assistant Vice President Brand Communication daripada Net TV, dan saya sendiri dari Maestro Digital Services. Nah, ngapain ya? Jadi ngapainnya jangan saya cerita kali ya, narasumbernya aja yang cerita ya. Narasumber yang akan saya undang hari ini di forum group di malam hari ini adalah Ibu Ike Devi Sulistianingsih, Wakil Dekan 2 dan dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Ya, beliau juga trainer dan konsultan bidang komunikasi, pengurus di Aspikom dan juga Perhumas, salah satunya, salah duanya ya. Nah, agar supaya tidak berlama-lama, bagaimana kalau kita undang saja beliau, di manakah beliau berada? Ibu, yes, halo, halo Bu Devi, Ika Devi, halo apa kabar? Ya, halo apa Halo, kabar? selamat malam. Ya, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir. Ya, Terima Mbak, kasih. Mbak Ike Devi, Mbak Ike Devi. Ini kok sayang pakai ungu malah Anda tidak pakai ungu. Anda pakai ungu juga ya? Ini ungu nih, Jadi Mbak Ike tapi Devi ini ungu gelap. cinta ungu sejati. Jadi begini. Jadi saya mau tolong diceritakan. Universitas yang namanya Atmajaya Yogyakarta, ya, itu kan mengadakan perbaikan kurikulum. Ya. Kenapa sih mesti diperbaikin? Ayo ngobrol. Ya, baik. Terima kasih Pak Handoko untuk kesempatannya. Kalau bagi dunia pendidikan, perbaikan kurikulum itu harus ya, memang itu pasti gitu. Karena dinamika di luar kampus tentunya itu sangat bergerak sangat cepat. Utamanya karena kami ini kan bergerak bersama dengan mahasiswa yang nantinya ketika mereka lulus, mereka akan memasuki dunia kerja. Jadi pastilah kami harus selalu updating ya terhadap semua kemajuan gitu ya atau perubahan yang terjadi di dunia kerja. Oleh karena itu yang kami undang beberapa di antaranya adalah praktisi. Sebetulnya di luar 3 narasumber tadi ada berbagai macam narasumber yang lain dengan masing-masing bidangnya yang sesuai dengan peminatan yang ada di tempat kami, termasuk juga kami mengundang beberapa profesor dari luar negeri untuk bisa memberikan juga gambaran tentang bagaimana perkembangan kurikulum di dunia global seperti itu. Jadi semua ini dilakukan supaya memang kami bisa beradaptasi dengan kemajuan yang terjadi di dunia kerja. Kalaupun tidak dunia kerja, minimal mahasiswa kami ketika lulus nanti bisa punya kemampuan sebagai problem solver, bukan menambah masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah ya. Khawatirnya mereka jadi pengangguran jadi masalah gitu ya buat Indonesia. Nah makanya supaya mereka akhirnya menjadi pengangguran intelektual ya. oh iya pengangguran Biasanya intelektual. terus kemudian jadi rewel ya. Karena kerasa pintar tapi nggak punya kerjaan, betul? Iya, terus ada pertanyaan. Apakah dengan situasi belakangan ini memperbaiki kurikulum ini lebih cepat dibanding sebelumnya atau sama aja atau bahkan sekarang lebih lambat? Untuk saat ini justru kita harus sangat cepat ya mengikuti progres yang terjadi di luar karena memang perkembangannya pesat sekali. Bahkan kami mengikuti perkembangan itu dari alumni. Masukan dari user itu kebanyakan mereka kebingungan saat ini karena untuk mencari tenaga kerja itu susah sekali saat ini. Jadi bukannya pekerjanya yang sulit mencari tenaga kerja, tapi bahkan dunia kerja pun sulit mencari tenaga kerja yang diharapkan bisa loyal gitu. Menjadi menarik ya, menjadi menarik. Ya, banyak orang berpikir nyari kerjaan susah, tapi di saat yang sama orang yang nyari pekerja juga susah, betul? Juga susah. Ada satu mahasiswa saya tuh dari sejak magang sudah jadi sudah dipupuk gitu ya, sudah diperam sama tempat magangnya. Sampai lulus kemudian mereka karena sudah kenal dekat dengan saya juga bilang, ini saya senang nih mahasiswamu yang ini. Ketika lulus pun saya sudah bilang nih sama anak ini, besok ke sana ya, langsung diterima deh kayaknya soalnya mereka sudah lihat performa kamu bagus. Tapi walhasil ketika lulus dia nggak juga masuk ke sana gitu. Saya tanya, kenapa nggak mau? Saya freelance, pilihannya adalah freelance. Itu satu hal yang sangat berbeda ketika saya dulu lulus, pinginnya kerja yang jelas gitu ya, tetap ada nama perusahaannya gitu. Sekarang enggak ternyata, dan itu iya beda banget ya, beda banget. Dan itu ternyata juga menjadi salah satu gambaran dari kami, masukan-masukan dari alumni bahwa ternyata lulusan saat ini atau generasi saat ini juga memang pilihannya adalah bukan sekedar satu perusahaan yang sudah mapan, tapi mereka membuat bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi problem solver buat perusahaan tanpa harus masuk ke perusahaan itu. Gitu. Ini menarik juga nih. Gitu. Ya itu kalau ada fenomena disebut namanya digital nomad ya. Jadi nomaden digital. Jadi kalau bisa tuh dia kerja bisa di mana aja. Remote ya, bisa remote. Dia kalau bisa kerja di sana mana, kalau Bali itu di
mungkin di Iya, Ubud, di tengah sawah, iya, gitu. Yang penting ada iya, koneksinya, tapi dia bisa memberikan betul. kontribusi. Luar biasa ya. Oke, Iya. baik. Apalagi? Iya, jadi kurikulum itu juga dipakai karena kami kebetulan perguruan tinggi itu harus mengawinkan banyak hal. Di antaranya adalah mengawinkan kebutuhan pemerintah yang menerapkan standar-standar tertentu untuk lulusan. Yang baru ini Mas Menteri itu menerapkan namanya MBKM. Kalau di sini ada teman-teman yang dari dunia pendidikan pasti paham banget ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nama merdekanya disebutkan 2 kali gitu ya di dalam Merdeka apa Belajar namanya Kampus bagian Merdeka. ini. Berarti memang Iya, merdeka itu Merdeka 50. Belajar Kampus Merdeka itu MBKM. Jadi memang di dalamnya Mas Menteri ini mengharapkan bahwa baik pendidikan tinggi, baik dosennya, baik mahasiswanya mengalami kemerdekaan dalam hal belajar gitu. Sehingga mereka bisa lintas. Jadi misalnya saya dari Atmajaya Yogyakarta, saya bisa loh ngajar mahasiswa yang ada di Makassar. Saya bisa ngajar mereka yang ada di Bandung, ngambil di mata kuliah saya. Itu bisa, sangat bisa sekarang. Begitupun mahasiswa di kampus saya bisa ngambil mata kuliah di beberapa perguruan tinggi lain. Jadi kalau di luar negeri ada major minor, ini major minornya sudah lintas banget nih gitu ya. Nah, Boleh bisa lintas, lintas kemana ya, aja. ya Dan bisa lintas kalau kalau kemana-mana. para mahasiswa itu punya punya kematangan yang tinggi, Mm-mm. mereka bisa meramu apa yang mereka butuhkan dari Ya, mana saja. Dulu betul. ada batasan ruang dan waktu, sekarang Iya, batasan tadi menjadi hilang gitu iya, ya. udah nggak ada tuh batasan Sehingga waktu gitu. harapannya nanti di masa akan datang dia itu menjadi pengisi untuk yang tadi future jobs tadi, betul ya? Iya, betul. Oke, apa lagi ya? Iya. Apalagi yang kita Ada ngobrol? lagi Merdeka Belajar ini juga memberikan kesempatan buat mahasiswa di 3 semester akhir itu untuk mengambil magang. Jadi 20 SKS itu khusus magang gitu ya. Jadi ketika dia masuk di dunia kerja udah nggak terkaget-kaget lagi gitu karena sudah tahu bahwa oh seperti ini ya dunia kerja. Jadi sampai 20 SKS bahkan. Kami itu di SKS. Kalau ya kalau di karena satu SKS 20 SKS itu kalau satu pelajaran 3 dia bisa 7 pelajaran kali ya 7. Iya, jadi karena memang sampai 3 semester, dia bahkan boleh di situ sampai 3 semester. Artinya kan kalau 3 semester bisa sangat kaya ya. Bahkan 3 semester ini dia bisa di beberapa organisasi, bahkan bisa di beberapa organisasi kan akan jadi sangat kaya sekali. Karena kalau selama ini di tempat kami itu 4 SKS itu 3 sampai 6 bulan ya. Itu mungkin belum baru belajar udah balik lagi ke kampus mungkin gitu. Nah ini Luar juga yang biasa. disebut. Iya, yang disebut Merdeka Belajar, mereka bahkan punya kesempatan sejak di bangku kuliah itu sudah merasakan dunia kerja seperti apa, gitu. Ditambah lagi memang ada kegiatan lain dalam MBKM ini di mana mahasiswa boleh nih apa namanya mengikuti riset, gitu ya, atau membuat riset, melakukan bentuk pengajaran di sekolah lain misalnya atau kegiatan-kegiatan lain yang berwirausaha dan sebagainya yang memang membuat mereka akhirnya punya experience ya, punya pengalaman apa Bukan untuk hanya ini ya, kalau dulu transisi suka dipisahkan ya, namanya frame of reference sama field of iya, experience. Jadi reference betul. selama kuliah itu experience-nya baru setelah masuk. Ini Baru sudah ya, sudah masuk ya. Sudah ya masuk. betul. Betul, betul. Nah, itu baru satu sisi, Pak Handoko. Kita masih Ya. harus mengawinkan lagi nih sama standar pemerintah yang namanya OBE, Outcome Based Education. Jadi yang diukur keberhasilannya oleh pemerintah, kita kan biasanya ada tuh akreditasi gitu ya, itu yang dilihat adalah bagaimana outcome-nya. Bukan sekedar output gitu ya, bisa Ya. meluluskan dengan IPK sekian, tapi Nah, setelah lulus ya. bisa Itu diterima sebuah nggak nih, ya kan gitu. Ya bisa diterima dunia kerja nggak nih gitu, bisa apa namanya memberikan satu peran di apa dunia kerja misalnya atau di perusahaannya. Ini menjadi salah satu hal yang harus kami kawinkan. Ditambah lagi bahwa kami harus melihat ada aturan-aturan misalnya karena banyak nih tadi kebutuhannya, kita butuh sekian SKS, ternyata ada standar sekian sampai sekian SKS. Gimana caranya semua kebutuhan tadi diperas gitu. Itu agak susah itu. Iya diperas. Jadi kadang-kadang nama mata kuliahnya jadi agak campur-campur nih gitu ya karena harus diperas. Tapi itu adalah bagian yang terus-menerus harus kami lakukan secara dinamis, melihat kondisi di luar, kita ubah mata kuliahnya bisa jadi atau kami tambahkan atau bahkan sekarang sangat mungkin untuk menghadirkan praktisi sebagai apa dosen di kampus gitu ya. Ada kemungkinan untuk menjadikan praktisi. Kalau dulu
bisa, tapi mungkin barangkali ada kualifikasi tertentu. Sekarang kita bisa menghadirkan praktisi gitu ya untuk bisa bahkan dalam membangun kurikulumnya itu juga praktisi menjadi bagian di dalam proses membangun, sehingga hasil akhirnya adalah wujud nyata dari implementasi yang sudah mereka atau mahasiswa hasilkan, yang menilai adalah praktisi. Apakah ini memang bisa menjadi problem solver di dunia kerja. Luar Jadi kurang biasa. lebih seperti itulah bangunannya. Gitu. Bu Ike, boleh nggak saya mengakui dulu kenapa saya diminta sama Universitas Atmajaya Jogja itu langsung mau, nggak pernah nolak gitu kan, dan berulang kali, karena saya melihat, saya menemukan menemukan sebuah institusi yang futuristik, yang antisipatif, bukan terus kemudian mau harus begini, harus begitu, nanti ini itu gitu kan. Saya nggak pernah diundang pakai surat, saya nggak pernah ini, jalan-jalan aja gitu kan. Terus kemudian harus pakai ini, nggak usah, jalan aja dulu. Tapi maksudnya dan itu bukan pertama kali juga kan ya kita bikin, dan ini fun ya. Jadi dan my commitment itu jelas bahwa anytime sejauh jamnya tidak bentrok, dan memang saya ada di domain itu gitu ya, jangan sampai saya salah ngomong juga, maka dengan senang hati akan dilakukan. Nah, karena memang universitinya menarik ya, ada di sekolah, ada di kota yang orang bilang kota pelajar ya, di mana pelajar dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia juga ada ya, dan universitas itu setiap pengkolan ada sekolah gitu ya, sehingga kalau Universitas Atmajaya Jogja tidak berevolusi terus-terus, bertransformasi terus-terus, atau bermetamorfosa terus-terus, maka dia akan tertinggal dan menjadi mantan universitas gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Oke, apa lagi yang mau dikatakan Bu Ike? Iya, jadi kalau kita berkolaborasi dengan entah itu praktisi, alumni gitu, kami akan mendapatkan selalu kebaruan tentang kasus-kasus gitu ya, atau kondisi-kondisi real yang memang bisa dipelajari baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen itu sendiri gitu ya. Karena kan kami ini biasanya basisnya adalah itu nanti yang saya mau tanya itu. Karena ini yang diperbarui bukan kurikulumnya nih, yang ngajar pun betul. Materi in terms of sikap mentalnya kan juga mesti berubah. Betul. Kembali ke tadi ya, yang kampus Merdeka Belajar. Itu kalau keinginan Mas Menteri itu supaya kita kemudian merdeka, dosennya juga merdeka. Tapi kalau dosennya masih berpikirnya di dalam kotak gitu kan. Wah, kamu kok ngambilnya, misalnya saya komunikasi, kamu kok ngambilnya marketing, kamu kan harusnya komunikasi. Itu udah mestinya itu sudah hilang gitu ya. Karena perkawinan di dunia kerja tentunya dengan banyak multidisiplin ilmu itu sangat mungkin terjadi, sehingga dosennya pun harus merdeka dalam hal ini gitu, banyak belajar juga dalam kondisi pada praktisi, bahkan pada alumni yang memang mereka sudah mengalami bahwa di dunia kerja itu ruang-ruang itu sudah hilang semua, sekatnya itu sudah hilang semua. Sekatnya hilang, betul. Iya itu. Nah, jadi dengan sekat yang hilang ini tantangan juga buat pengajar ya, Mbak Ike ya. Artinya kalau kita sudah belajar, hari itu sudah expired juga, jadi nggak mau. Dan kalau tadi saya cerita soal eksponensial, ini perubahannya juga eksponensial ya. Betul. Jadi memang yang bahkan programnya Mas Menteri, yang magang itu nggak cuma mahasiswa, dosen diberi kesempatan untuk magang dan dibiayai oleh pemerintah, gitu. Kami diperbolehkan untuk melakukan itu, dan memang saya merasa ya, saya sendiri sebagai staf pengajar itu merasa sangat perlu belajar. Saya salah satunya belajar dari Pak Handoko ini ya, saya ngikutin terus lagunya. Terus saya cuma pengen agar supaya katanya dulu kalau zaman saya sekolah, yang tetangganya sama sekolahnya Mbak Ike di Jogja itu masih sama kan Demangan itu ya, kita kan tetangga. Itu kami cuma dipesenin, kalau kamu sukses dalam hidup tuh harus jadi man for others, harus bisa menjadi orang yang buat orang lain samanya. Nah, ini itu salah satu value itu, Pak. Ya, dan daripada saya itu stres terus kemudian panggil pergi konsultasi ke psikiater atau psikolog, mendingan setiap Senin, Rabu, Jumat saya bikin siaran seperti ini gitu kan. Ya, banyak teman ngobrol, bisa mendatangkan Mbak Ike dan belasan tamu yang lain. Iya, silakan. Ya. Jadi kita belajar juga itu banyak hal yang bisa kita harus pelajari. Dosen juga perlu mengupgrade, diantaranya dengan riset.
Jadi sangat mungkin juga nih kalau di sini mungkin barangkali yang menonton ada dari dunia industri, kami ini juga butuh dan haus untuk direngkuh gitu ya oleh industri, sehingga kami Kalimatnya itu serem banget. oh Haus untuk direngkuh gitu. Ya. Oke, go. biar agak syahdu Pak, ini kan malam Ya, soalnya gitu ya. aduh. Ya, jadi direngkuh oleh dunia industri sehingga kami belajar juga nih dalam applied research ketika kami harus menjadi problem solver itu apa yang bisa kami tawarkan, misalnya seperti itu juga perlu kami dapatkan sehingga riset pun kami bisa digandeng oleh industri gitu. Ada banyak hal yang memang kemudian membuat kita dengan dunia industri bisa saling sinergis gitu. Yang dulu mungkin barangkali dunia industri itu hanya dibutuhkan untuk magang mahasiswa gitu, tapi sekarang kita sudah sangat lebur. Kami dengan beberapa perusahaan sudah mulai menggagas itu. Jadi saling bertukar gitu. Apakah mereka kemudian mengisi bahkan membangun kurikulum bersama dengan kami juga ikut serta dalam membangun kurikulum yang mereka punya karena ternyata di dunia industri pun mereka punya semacam course gitu ya untuk karyawannya gitu yang membutuhkan juga tangan-tangan dosen gitu untuk mengembangkan kurikulum mereka, terutama dari sisi-sisi yang memang bidang ilmunya mereka butuhkan gitu. Nah ini kesempatan ini menjadi sangat cepat sekali nih belakangan ini. Kami cepat sekali dengan industri itu saling berkolaborasi, terus kami juga haus bekerja sama gitu ya. Kebetulan juga ditangkap oleh berbagai macam industri sehingga ini akan menjadikan kami semakin kaya. Dan ini menjadi beberapa materi untuk pengembangan kurikulum kami gitu di situ. Dan kurikulum ini pun harus disusun berdasarkan ada syarat memang sih yang ditetapkan oleh pemerintah tadi kaitannya dengan angka. Misalnya, satu SKS untuk praktikum itu adalah 170 menit misalnya gitu. Nah, ini juga harus tetap kami hitung gitu. Jadi memang tidak bisa semerdeka mungkin, tapi ada banyak hal yang kemudian harus kami hitung juga dalam hitungan-hitungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang kaliannya banyak nih Pak, yang pemerintah, dunia kerja gitu kan, kebutuhan mahasiswa itu sendiri dan lain sebagainya itu perlu. Dan satu lagi kaitan yang paling utama adalah ketidakpastian masa yang akan datang ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Apalagi yang mau diceritakan? Ya tadi yang menarik adalah bahwa kami tidak menyangka ya bahwa ternyata generasi saat ini punya dunia sendiri gitu. Punya dunia sendiri yang mereka bahkan sudah rintis sejak mereka ada di kampus gitu. Jadi misalnya kalau dulu kita belajar public, mungkin Pak Handoko juga mengalami ya, kalau belajar public speaking itu di stage, ada panggungnya, ada audiensnya di depan kita. Sekarang itu udah nggak lagi itu kayak gitu ya. Kali itu sudah udah ngomongnya sama HP atau sama mesin yang memungkinkan kita merekam diri kita sendiri. Jadi menjadi vlogger kah atau selebgram kah itu sudah dirintis oleh mahasiswa sejak mereka masih menjadi mahasiswa dan itu lebih mereka pilih gitu kan ketimbang masuk ke perusahaan yang established gitu ya yang memang sudah punya nama gitu. Buat mereka ternyata pilihan semacam ini tuh lebih memerdekakan mereka. Mungkin itu tadi yang disebut merdeka belajar, satunya adalah entrepreneurship ya tadi gitu. Saya jadi teringat gara-gara Mbak Ike cerita soal itu ya bahwa anak-anak sekarang sudah terbiasa. Saya masih ingat saya mulai maestro itu kan tahun 2003 gitu ya. Sekitar berapa tahun jadi dan memang professional public speakers in the front of publics ya yang jumlahnya dari 1 sampai mungkin hampir 1000 lah gitu ya sekali bicara ya dan rutin gitu kan. Terus suatu hari ada sebuah radio yang minta saya, Pak, mau dong bikin insertion, jadi rekaman insertion agar supaya di dalam program itu nanti ada saya ngomong soal tips tertentu gitu kan. Saya masih ingat itu beberapa tahun setelah. Jadi saya biasa bicara di depan ratusan orang, bahkan mungkin sampai 1000 orang. Terus kemudian saya bikin insertion hanya bicara di depan satu mikrofon. Dan saya mesti retake 2-3 kali hanya untuk itu. Ya, ini kembali mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. 2-3 kali hanya untuk retake. Padahal di depan ribuan orang nggak pernah retake. Ya ngomong lancar semua nggak ada masalah. Gitu. Karena pandemi sebetulnya kami sudah mulai merintis tahun 2007 ya terkait dengan namanya blended learning, e-learning dan sebagainya itu
akhirnya dikatalisatorin oleh COVID menjadi sekarang ini yang fully virtual atau fully digital. Sekolah juga di kampus juga begitu kan sekarang ya, fully digital. Iya, begitu. Bahkan dosen pun harus begitu sekarang. Kita bisa pakai podcast, ya kan, bisa pakai ya semua hal, video, YouTube, semua channel dan semua kanal itu kita pakai untuk bisa share ilmu kepada mahasiswa gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Akhirnya semua menjadi ya harus berubah ya. Semua harus berubah dan semua tadi sekali lagi memanfaatkan dunia yang memang basisnya adalah internet gitu. Dan akhirnya kami juga harus, cuma begini, ini memang yang menarik adalah ketika saat ini kemudian orang banyak menggunakan online dan bahkan mungkin ke depan akan hybrid. Ini bukan lagi sekedar untuk memenuhi atau mempersiapkan di masa pandemi, tapi ke depan kuliah kita gitu ya akan seperti itu, gitu. Jadi sangat mungkin ya ke depannya. Kalau dulu pemerintah melarang kuliah jarak jauh, mungkin sekarang malah kuliah jarak jauh lah yang paling banyak diminati gitu ya oleh mahasiswa gitu. Jadi ternyata dengan kondisi semacam ini hybrid learning pun menjadi pola yang mungkin kita tidak akan hanya gunakan pada saat pandemi, tapi ini menjadi salah satu kebaruan. Kalau tadi dikatakan ada kebaruan gitu ya di dalam dunia pendidikan pun akan selalu ada hal yang membuat kita menjadi terus bisa berkembang, tetapi dengan menggunakan berbagai macam perangkat yang memang sekarang bisa dimanfaatkan oleh banyak banyak industri gitu ya. Kita juga pakai itu di perguruan tinggi sehingga pendidikan tidak hanya melulu ada di satu ruang yang tersekat gitu, tapi sekarang semua orang bisa belajar di sana sehingga hybrid learning borderless. Ya, hybrid learning itu menjadi gaya ke depan nantinya di dunia pendidikan. Baik, ini kan kita memang saya janjiannya cuma boleh sampai 8.30 streamingnya. Ya. Tapi gini, apakah Anda keberatan kalau beberapa orang setelah ini akan join untuk pembicaraan lewat Zoom? Masih ada waktu? Boleh banget. Oke, kalau gitu, ya, bisa kalau gitu streamingnya saya akan hapus. Baik, saya akan greeting dulu pada teman-teman semua. Hari ini kita membahas tentang future jobs. Dan kita hari ini saya mendatangkan hari ini adalah wakil dekan, bukan pembantu dekan, yang dulu pernah namanya pembantu dekan. Dulu pembantu, sekarang sudah enggak, wakil dekan 2. Ya. Biasanya kalau 2 itu urusan kali ya, akademis. Keuangan, Mbak. Keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana. Kamu akademis kan ya dulu ya? Dulu saya Kaprodi sebelum itu. Oke, Kaprodi. Ya. Jadi saya menghadirkan Ibu Ike Devi Sulistianingstias. Ningtyas, Pak. Ningtyas, ya. Ya, Sulistianingstias. Ya, bagi Anda yang mau join, saya sudah kasih link Zoom-nya. Ya, silakan join. Live streaming-nya saya akan berhentikan. Saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, untuk Serajum Live episode 212, 212, judulnya adalah Future Job dengan tamu Ibu Ike Devi Sulistianingstias. Saya akan tutup streamingnya.